Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang analisis resiko kredit menggunakan neural network. Pertama, perkenalkan, nama saya Silvia Putiasari. Lalu saya Siti Ambula. Nama saya Mulia Rahmat. Nama saya Yantiati. Nama saya Dila Yantiati. Yang pertama di sini ada definisi neural network. Definisi neural network adalah sebuah metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia untuk memproses informasi. Di sini dalam konteks ini kita membahas tentang analisis resiko kredit. Jadi neural network ini berguna untuk digunakan untuk mempelajari pola dari data historis nasabah dari pendapatannya berapa, umur berapa, pekerjaannya apa. Lalu yang paling penting adalah riwayat pembayaran karena akan memprediksi gagal bayar di kemudian hari. Bahwa dalam terbelakang masalah di sini ada resiko kreditnya, yaitu yang kemungkinan besar bank mengalami kerugian karena peminjaman gagal bayar. Lalu ada tingginya default pada rasio kredit macet atau NPL sering melampaui batas aman. Contohnya pada NPL industri BPR yang mencapai 11,67 di per Agustus 2024, jauh di atas batas 5% yang lalu ada dampak menurunnya pendapatan dan likuiditas bank. Jika banyak kredit gagal bayar, solusinya adalah tekankan pentingnya mengatasi resiko kredit agar bank tetap sehat dan dapat mendukung perekonomian. Lalu di sini ada dampak resiko tinggi. Dampak resiko tinggi yang pertama ada kerugian finansial. Contohnya meningkatkan kredit macet, membuat bank semakin harus menyisihkan cadangan lebih besar karena untuk mengurangi laba. Lalu ada kedua, stabilitas perbankan, yaitu resiko tinggi bisa memicu krisis kepercayaan, mempengaruhi pemberian kredit lebih ketat ke nasabah yang dipinjamkan. Lalu ada regulasi, yang berarti bank wajib memenuhi modal minimum basal atau POJK, yaitu resiko tinggi. Singkatnya berarti modal yang lebih besar untuk cadangan
dianggap penting juga. Jadi kita kasih 6. Selanjutnya di sini ada usia, dianggap kurang begitu penting. Jadi kita kasih angka 4. Lalu selanjutnya ada jumlah tanggungan, kita kasih min 3. Kenapa dikasih min 3? Karena semakin banyak tanggungan, dianggap semakin kurang mampu membayar. Nah, yang selanjutnya di sini ada rasio peminjaman atau pendapatan. Kita kasih min 5 juga karena berpengaruh negatif. Karena semakin tinggi peminjaman dianggap semakin kurang mampu membayar juga. Nah, yang terakhir di sini ada rasio jangka waktu atau lama bekerja. Kita kasih angka 2 karena pengaruhnya relatif kecil. Nah, selanjutnya kalau sudah kita membuat contoh pembuatan fitur, kita akan yang kedua ini membuat contoh skala fitur. Di sini kita menggunakan bilangan bulat ya teman-teman ya. Di sini ada usia. Kita kasih skalanya dari 1 sampai 5. Usia itu kita kasih skalanya itu 4. Terus pendapatan bulannya ada 4 juta. Jumlah tanggungannya juga kita kasih angka 3. Terus lalu ada jumlah tanggungannya kita kasih angka 3. Kita kasih angka 4. Salah ya? Maaf ya teman-teman, jumlah tanggungannya dikasih angka 3. Terus yang selanjutnya ada lama bekerja, kita kasih angka 4. Riwayat kreditnya kita kasih angka 5. Lalu selanjutnya ada status kepemilikan rumah, kita kasih angka 5 juga. Terus ada rasio peminjaman atau pendapatan, kita kasih angka 2. Terus ada rasio jangka waktu atau lama bekerja, kita kasih 4. Nah, kalau sudah kita membuat contoh ilustrasi pembobotan dan skala fitur, selanjutnya kita akan menghitung skornya dengan cara nah, ini teman-teman di sini.
jumlah pinjaman atau apakah mereka pernah menunggak atau telat bayar atau gagal bayar. Nah, data ini biasanya didapatkan dari sistem internal keuangan atau lembaga keuangan. Lalu di sini ada processing data atau proses data. Proses data maksudnya data yang tadi telah dikumpulkan itu kita proses supaya data tersebut bisa digunakan oleh neural network. Nah, contohnya kita isi data yang kosong seperti tadi yang dibilang Winda, mengubah data yang dari variabel pekerjaan variabel menjadi numerik atau angka seperti tadi skala atau pembobotan. Lalu data tersebut diubah menjadi dua. Yang pertama ada data latih untuk melatih model, yang kedua ada data uji untuk mengevaluasi model. Lalu di sini ada tempat evaluasi model. Nah, setelah tadi didesain, kita evaluasi model ini apakah dia bisa membedakan mana nasabah yang beresiko gagal bayar atau seberapa sering model tersebut akan melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir ada optimasi. Nah, optimasi ini dilakukan jika hasilnya belum memuaskan, kita bisa ubah model neural network-nya atau cara pelatihannya yang diubah. Lalu selanjutnya ada kekurangan neural network. Yang pertama sulit dijelaskan atau black box. Nah, maksudnya sulit dijelaskan atau black box itu dia seperti kotak hitam. Kita tahu input, kita tahu outputnya, tapi kita nggak tahu cara dia dapat hasil pastinya itu kayak gimana atau cara kerja pastinya. Lalu di sini kita butuh banyak data yang berkualitas. Jadi kalau misalnya datanya sedikit atau misalnya tidak seimbang, biasanya tuh biasanya hasilnya bakal jelek atau menyesatkan. Lalu selanjutnya ada resiko overfitting. Resiko overfitting itu maksudnya model ini terlalu menghafal. Jadi pas dia dilatih tadi itu data pas dilatih hasilnya benar, tapi pas ada data baru dia bakal salah atau benarnya kegagalan. Lalu waktu pelatihan yang lama. Nah, kenapa waktu pelatihan yang lama? Kalau misalnya data neural network-nya besar, tentunya membutuhkan waktu. Lalu, bila modelnya kompleks, tentunya membutuhkan komputer yang kuat atau misalnya dengan GPU. Lalu di sini ada biaya implementasi dan SDM. Nah, untuk membuat atau menjalankan neural network, kita perlu tenaga ahli seperti data scientist atau engineer. Lalu perangkat yang bagus tentunya memiliki biaya yang tinggi dan tentunya belum tentu semua perusahaan siap dengan biaya tersebut. Selanjutnya di sini ada keunggulan dan tantangan penggunaan. Keunggulan akurasi prediksi lebih tinggi dibanding metode tradisional. Studi menunjukkan model NN dengan optimasi mencapai akurasi 65-85%. Jadi maksudnya itu keunggulan akurasi dari big data ini, setiap peminjam, zaman dulu kan peminjam itu masih manual ya, jadi masih cuma beberapa orang yang kalau pinjam itu baru di ACC. Kalau yang model neural network ini mau 100 orang pun peminjam, jadi masih bisa dikelola sama data pakai data neural network ini. Ya, sorry ya. Terus selanjutnya di sini ada adaptif, bermodel dapat diperbarui, training sesuai data baru untuk tetap relevan. Jadi misalkan peminjam ini sebelumnya gaji dia itu 10 juta, makanya tadi kan udah dibilang sama Mas Ida, kalau skornya di atas 170 itu kemungkinan di ACC dari skor kreditnya bisa dapat limit
suami istri itu pendapatannya 10 juta, tapi karena sistem ini pelafalannya pakai neural network, jadi dia tuh nggak bisa kayak menerima yang terbaru lagi misalkan. Ya, baca ya Pak ya. Jadi misal contohnya sebelumnya suami istri kerja waktu pengusaha, jadilah datanya berproses dengan baik. Tapi kalau ada dengan data yang baru, ya kayak istrinya nggak berpenghasilan, itu datanya jadi nggak berproses dengan baik gitu. Ini jadi tantangannya dari neural network tersendiri nih. Ini kok masalah nih? Nah, di sini ada ancamannya, ada data bermasalah, dia tidak akurat atau bisa dimanipulasi yang merusak prediksi. Jadi bisa aja datanya kayak fiktif, kayak fake gitu. Misalkan harusnya dia itu penghasilannya sebenarnya UMR, tapi dia tuh nulisnya penghasilan 7 juta biar limitnya gede gitu. Itu sebenarnya bikin datanya bermasalah juga karena dia itu PI-nya 3 jelas gitu ya. Sulit dipahami, keputusan model seringkali sulit dijelaskan, jadi sulit diaudit dan percaya. Selanjutnya ada over atau underfitting. Model bisa terlalu pintar di data lama tapi buruk atau di data baru, atau terlalu sederhana jadi tidak akurat. Itu kayak sebelumnya yang proses yang contoh tadi suami istri yang suaminya berpenghasilan istrinya enggak, jadinya katanya tidak berproses dengan baik. Selanjutnya serangan digital bisa dimanipulasi dengan titik kecil pada data input, bisa diubah-ubah datanya. Misalkan dia sebenarnya dia tuh udah pernah kredit macet, tapi dia tuh manipulasi penghasilan jadinya bisa nambah limitnya gitu, dapat pengajuan gitu. Selanjutnya mahal, butuh komputer kuat dan ahli khusus. Nah ini tuh dimana kalau neural network ini dia tuh nggak bisa pakai laptop yang kayak begini-begini, dia tuh harus yang laptopnya juga khusus, bagus ya. Ya apa sih namanya? Dia tuh ada laptop, ada komputernya tersendiri, kayak ada tuh yang mereknya MacBook, dia tuh harganya 26 juta emang khususnya buat kayak sistem kayak gini, operasian softwarenya. Bukan kalau kayak gini udah pasti bakal nggak ini ya, bakal ngebug gitu ya. Ya, regulasi dan etika, aturan dan isu moral terkait privasi dan diskriminasi masih berkembang. Jadi privasi maksudnya itu ada kayak penghasilan kecil, jadi dia tuh nggak dapat aksesnya pengajuan, tapi padahal dia kreditnya lancar aja, jadi itu kayak diskriminasi pendapatan. Padahal dia sebenarnya mampu, mungkin pendapatannya kecil, tapi sebenarnya dia punya usahanya besar. Tapi karena kan pendapatan itu kan kalau kredit itu yang dibaca dari rekening koran, jadi itu yang biasanya bank itu diskriminasi pendapatan, karena itu yang dia aksesnya itu cuma pendapatan koran. Nah ini selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan, neural network adalah metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dan efektif digunakan dalam analisis risiko kredit. Dengan mempelajari data historis nasabah, model ini membantu bank memprediksi kemungkinan gagal bayar secara lebih akurat. Penggunanya dapat menurunkan risiko kredit macet MPL, memperkuat keputusan kredit, dan menjaga stabilitas keuangan bank. Ya, jadi kesimpulannya, sistem neural network ini dapat meniru cara kerja otak. Apakah pelanggan ini layak untuk dapat pinjaman kredit atau enggak? Dia tuh dapat menganalisa juga nih, kalau pendapatannya 7 juta tapi dia punya anak 3, udah pasti kan dia bakal nggak mampu bayar kredit. Kartu kredit udah pasti bakal ditolak juga nih sama neural network. Makanya neural network ini lebih banyak, lebih akurat dibanding manual ya. Terima kasih. Oke, udah Sudah Pak. hadir semua ya. Ada yang mau nanya? Nggak boleh. Boleh. Yang belum aja Pak. Saya belum. Enggak, belum.
Udah pernah nanya belum kelompoknya? Oh belum ya? Boleh nggak di slide tantangan nggak? Boleh apa? Tanda tangan. Oh tantangan. Tunggu dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Kan di tantangan ini seperti singgung salah satu tantangannya kan overfitting ya. Overfitting itu kan lebih sempurna. Nah, pertanyaannya bagaimana Anda menghindari overfitting ketika melatih neural network dengan data kredit historis? Bagaimana menghindari overfitting ketika melatih neural network dengan data kredit historis dan fungsinya overfitting Pak yang lebih sempurna gitu kan overfitting itu lebih sempurna. Gimana caranya gitu? Karena yang sempurna gimana Pak? Menghindari apa menghadapi sih tadi? coba yang jelas bagaimana menghindari overfitting. Gimana ulang pertanyaannya? Itu kan di saat itu Pak sempat disinggung Ya, bagaimana? tantangan itu overfitting ya. Itu kan lebih sempurna. Nah, jadi bagaimana Anda menghindari overfitting ketika melatih NN dengan data kredit historis? Intinya bagaimana menanggulangi? Gimana mengatasi overfitting? Menanggulanginya. Ya. Tadi kan kata kalian bagaimana menghindari overfitting ketika melatih NN dengan histori yang ada. Iya, itu kan jadi cara menghindari overfitting itu kan jadi kan overfitting ini kan artinya itu jaringan saraf yang terlalu hafal data pelatihan. Kan pertanyaannya cara menghindari overfitting ketika melatih neural network dengan histori yang ada. Ya kan? Dengan ada suaranya deh. Ya, terus nah, jadi ada beberapa nih metode yang dipakai beberapa bank ya. Jadi nggak beberapa bank sih, semua bank itu menggunakan validasi silang. Jadi alih-alih menjadikan data itu sebagai
menanggulangi gimana bilangnya menanggulangi ganti model maksudnya menanggulanginya jadi kan di bank kan ada beberapa model yang tadi saya jelasin ada yang datanya yang bagus ada yang memang penghasilannya 10 juta isinya 10 juta atau 20 juta jadi kemungkinan dia dapat skor kreditnya juga bisa 140 ke atas sudah dijelasin kalau cuma nyedot yang kerjanya 10 juta itu udah pasti limitnya udah tuh itu ya itu data dari overfitting ini yang biasanya itu kadang nggak akurat. Jadi overfitting ini nggak masuk tantangan ya? Masuk, tapi misalnya kalau misalnya katanya kan overfitting ini kan terlalu hafal jadi kalau misalnya terlalu menghafal terus kita coba nih terus datanya kebanyakan salah atau buruk kita tuh boleh cari model yang baru atau diperbarui lagi modelnya terus kita ambil data baru lagi yang lebih relevan ya karena data yang sebelumnya itu udah kebaca Ya itu udah ada dari sistem informasinya. kalau misalnya mau ditambahkan boleh kalau misalnya kurang atau nggak sesuai gitu Saya kan nggak tahu makanya. kirain kan kirain Oke. Jadi overfitting apa? Ada tahu nggak overfitting? Ya, ada tahu nggak overfitting? Tahu? Jadi karena dia itu terlalu belajar banyak ya Pak ya, yang kayak saya bilang kemarin jadi kalau misalkan dia kan kayak kita misalnya punya data dari 1 sampai 100 itu jadi dia tuh cuma kayak mengulang-ulang Pak jadi dari 1 sampai 10 itu diambil dulu dari yang pertama dibaca sama dia mungkin dibaca tuh kasih hari gampang sampai ke 100 bawah itu jadi karena dia terlalu banyak membaca menghafal jadi ketika dipindahin ke data baru dia bingung bahkan lebih dipakai itu maksudnya. Gitu. Iya, kalau kayak gitu. Ada lagi nggak yang pendapat overfitting? Jadi simpelnya mah overfitting itu data bocor. Jadi misalnya kalian punya 1000 data, oke? Nah 1000 data ini kan diuji nih, data latih kan. Terus pas model dilatih, di training, pas diuji coba itu memakai data yang sama gitu. Atau dari 1000 tadi diambil 500 data dari yang semula udah dipakai gitu ya. Kebayang nggak? Jadi misalnya nih satu kelas ini diuji gitu ya. Besok diuji lagi sama yang udah pernah diuji sebelumnya gitu. Nah, itu yang namanya terlalu menghafal kan. Nah, itu kita sebut ibaratnya ya harusnya sih namanya diuji. Kalau kalian punya 1000 data, dipecah dulu jadi 3 nih gitu ya. Data ini diisolasi dulu, jangan sampai digunakan dalam pelatihan gitu kan. Supaya dia tidak menghafal pola yang nanti udah terjadi. Kurang lebih gitulah gitu ya. Nah, ambilkan jadi artinya strateginya gimana? Ya udah kalau kalian punya data 1000, ya jangan 1000-nya dilatih lalu diuji terhadap data yang pernah dilatih gitu kan. Itu menghindari overfitting gitu. Jadi kalau kita bilang ya dia yang diuji, dia yang dilatih gitu kan. Misalnya kalian ikut pelatihan tryout gitu ya. Soal yang sama ditanya ke orang yang pernah dilatih gitu, pasti itu dong overfitting. Yaudah, saya coba mau lihat yang ini satu kelompok satu pertanyaan ya. Yaudah, saya coba mau lihat yang Excel dulu deh coba. Tadi yang demo Excel mana? Ya 5 menit lah, 5 menit ya. Oke, ini kan kamu udah pakai Excel ya, dikecilin aja. Oke, tapi kayaknya ngelihatnya rumus yang di bawah itu nggak otomatis ya, manual semua ya. Diketik ya kayak skor sama dengan 4 kali 4 ditambah 4 kali 8 betul ya.
Terus itu manual tuh. Iya. Angkanya di mana? Di kanan bukan? Coba ke kanan. Itu kamu angkanya dari situ kan? Iya. Coba ke bawah dikit. Ke atas. Enggak, angkat tadi. Ya. Ke kanan agak biar ada space di kanan. Nah, itu yang mana tuh 4 kali 4 tuh? Yang ini Pak. Skor 4 kali 4 tuh. Skala usia. Kan ini pembobotan ya Pak. Ya. Enggak, yang di baris 19 itu kan ada skor sama dengan 4 kali 4. Nah, kalau yang angka di samping itu yang mana? Yang ini Pak. Yang 4 kali 4 itu dapat dari mana Pak? Enggak, yang di kanan. Kan kamu simulasi di kanan. Ya. Rumusnya dihitung di bawah dong. Nah, kalau data yang di kanan itu dari mana itu? 4. Kali 4. Ya, 4 itu apa? 4 yang pertama itu apa? 4 itu dari usia Pak. Dari pembobotan. Usia. Ya. Terus Usia 4-nya itu pembobotan. apa? Yang 4-nya lagi ini dari skala Victornya usia juga. Yang mana usia? Ini Pak. Yang tadi kita pakai skala 1 sampai 5 kan Pak? Usia. Usia itu di kanan Skala 4. usia. Ini kan skala usia 4. Coba deh yang internet kenapa ada nutup ya ke bawah gitu deh. Coba. Menghubungkan gitu internet gitu ya. Bukan sampai Kan bobotnya 4 ya. Ya kecilin aja ke bapak, normalin aja dulu. Ya itu. Usia kan 35. ya usia 35. Nah, kan 4 itu yang di kanan. 4 yang pertama itu yang mana? Itu yang pembobotan sampingnya. Mana? Ya itu saya mau tahu itu kan skor sama dengan 4 kali 4. Yang pertama itu kan skala usia. Nah, oh usianya 4. Iya. Enggak, kita kan tadi pembobotan. Ini ilustrasi pembobotannya Pak. Bobotnya 4. Ini 4 soalnya Dikali 4 dari mana? Dari ini Pak, dari skala Victor. kan di sini ada 2 tabel pada Pak. Ini ada pembobotan sama ada skala fitur. Ini Ya. ada skala fitur. Nah, di sini tadi Di jadi tingginya kan dinormalin ada aja skala coba. usia dan dikali bobot usia kan Pak. Nih, ini kan tadi skala, ini usia. Usianya tadi kan 35. 35 kita anggap jadi 4. 35 jadi angka 4 atau bobotnya 4? Lihatnya dari apa? Kali 8. Gak apa-apa, ini kan belajar ya. Berarti kan yang usia kayak kenapa skalanya dapat 4 kan ya Pak ya? Ya. Karena itu dari itunya kan kayak dianggap kurang begitu penting Pak, jadi kita ngasihnya 4 angkanya. Iya, maksud saya angka 4 yang pertama dari mana? Dari situ ya, usia itu ya. Kita bikin Pak pakai bilang bulat. Oh iya, berarti yang di kolom A itu 4 gitu ya. Betul, 1. Iya, ini Pak bilang 4 kali misalnya 4 yang kedua 4 kali berapa tuh? 4 kali 8. Ya udah, 4-nya itu yang mana, 8-nya itu yang 4 mana? itu dari contoh pembobotan Victor nih Pak, yang skala pendapatan ini nih Pak nanti Pak. Nih yang ini nih 8. Nah, terus dikali sama bobot berapa? Dikali sama skala Victor pendapatan nih Pak, yang ini nih. Nah, Ini skala Victornya 4 nih.
4, 8 gitu ya. Jadi 4 dikali 4. 4 kali 4. Ya, 4 kali 8. 4 kali 8. Ya, 8-nya yang mana? Yang di atas. Ini aku tunjuk nih Pak, ini. Ya, maksud saya coba angkanya pisahin di kolom sendiri gitu loh. Jangan disatuin gitu. Itu kan di kanan tuh. Tulis angka 8 di kanan. Di kolom B. Di kolom B masukin angka 8. Ya, angka 8 saya coba 8. Di bawah angka berapa? Oke, terus 4 min 3 min 5 2. Udah kan? Maksud kamu kan kolom B dikali yang bobot di kanan kan? Coba kamu bobot kanan. Coba ke kanan. Itu kan? Di kolom F, G ya. Ya udah, coba di kolom D kamu buat tuh. Coba sama dengan sorot yang kiri dikali itu bintang ya, kali gitu loh. Enter, tarik ke bawah. Itu kan maksudnya. Oke, kamu zoom di bawahnya gitu loh. Zoom bisa sama dengan SUM blok, ya udah enter tuh gitu ya. Bisa zoom, ayo. Ini standar kompetensi loh yang harus dimiliki. Zoom, kurung buka, ya. Blok, sampai bawah, gitu loh. Kurang lebih begitu ya. Gak tahu nih angkanya terus bisa 140 dari mana? Coba sama nggak hasilnya? Sama nggak? Coba mana? Bener nggak 22? Nggak sesuai Pak, soalnya kan ininya nggak itu. Maksudnya kan usia di atas. Kita nih mengumpulkan usia ada di. Ya gitulah ya. Ya, makanya Dan nggak intinya sesuai. saya mau jelasin, ya udah kalau pakai Excel, ya udah manfaatin fungsi Excelnya gitu loh. Kecuali di Word nih nulisnya ya. Kenapa? Ini saya mau bilang ya, Excel itu standar kompetensi. Jadi apapun kerjaan kalian, Excel itu dibutuhkan, betul nggak? Kayak kalian bisa ngetik di Word gitu ya, bisa main di Excel, urusan zoom biasa, kontur gitu ya. Jadi dalamin Excelnya, oke? Jadi intinya tadi saya bukan ngetes, cuma mau bilangin, ya udah berarti kan kemampuan Excelnya masih kurang atau emang lupa ya? Bukan lupa Pak. Dilatih Excelnya, buru-buru ya, oke. Gitu. Jadi nanti kalau udah formula begini, kamu mau main berubah bobot, artinya berubah sendiri. Coba misalnya nih usianya tuh bobotnya tuh di kolom B4, tahu nggak B4? Mana? Rubah angkanya coba di kanan. Jadi anggaplah 5. Masukin angka 5. Mana enter? Enter saya. Ya, berubah nggak? Berubah kan? Coba kamu yang pakai manual di bawah berubah nggak? Yang di baris 1920. Enggak kan? Ya udah, oke. Gitu ya. Ya wes, karena udah setengah 10, jadi baru kali ini yang saya tanya ya kelompoknya ya. Ya nggak apa-apa, karena harus diluruskan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Hah? Nggak ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Silakan di closing ya. Waalaikumsalam.
Akhirnya manual yang belum aktif silakan. Hah? Iya boleh. Kamu mau dari tadi mau pulang? Pulang dong. Oke, coba kamu langganin dulu. Clarissa, apa yang kamu bisa? Nggak bisa, ini Banyak banget sih. apa? Dia mau nanya buat materi. Ibunya kan udah ada nih. Ah. Buat Reward. Ya, oke tadi mulai ya. Ya. Ini orang jalan nih, ini senggol lagi. Terus katanya apa? Kata dia terus masalahnya dia balas coba sekarang udah bisa belum ya, begitu. Case-nya kan lagi masalah. Baru bermasalah Nanti saya buka ya. siap tapi beberapa absensi sih saya udah bisa apa ya di guys. Pokoknya nanti pas sudah mau UAS konfirmasi lah saya klik. Yang penting udah muncul ya. Ya, ada. Gini dong. Oke. Gimana? kan kita kan kelompok terakhir ya, yang baru waktu pindah baru pindah. Kan kita udah dapet nih judulnya. Nah, untuk subbab. Saya belum kasih panduannya ya. Iya. Oh iya. Kita anak baru Pak. Kita nggak tahu apa. Baru join Pak. Ya, nanti saya siapin. Oke. Terus kita ngechat Bapak apa Bapak? Ngechat biar saya tahu nama kelompoknya ya. Iya, Kamu soalnya. atau siapa? Iya. Yang kemarin ngomong mau tampil minggu depan, ntar saya siapin datasetnya sama apa aja yang harus dibahas. Oke Pak. Kita berapa sih? Berapa ini? Ini keempat. Ini penampilan keempat, kan kamu kelompoknya berapa? 7. Kita ke 7 Pak. Kelompok 7. Gak apa-apa lah kirimnya sekarang. Oh. Biar kita baca. Iya, nanti saya kirim dari rumah. Oke. Saya masukin foldernya. Kamu udah punya folder belum? Belum. Oh, belum ya? Iya, kita kan terakhir. Ini paket kita kan ini apa namanya baru Oh, join saya kan udah punya emailnya. Nanti saya kirim ke emailnya, oke? Oke. Ya. Bapak kan itu satunya cowok. Makanya kamu ingetin terus dong. Iya, yang Ijas kan jarang masuk. Jarang masuk. Kita bertiga aja kan. Yang Ijas Yang cowok siapa sih namanya? Ijas. Ijas. Dari awal udah satu kelompok belum? Belum. Enggak waktu baru pindah itu kan dia belum dapat kelompok tuh. Nah waktu kita pindah dia masuk ke kita gitu loh. Emang dia dari awal belum dapat kelompok. Oh, kayaknya dia mau sendiri deh. Dia kan udah sendiri aja. Soalnya emang dia juga jarang masuk gitu loh. Ya udah sampai tampil kok dia nggak ada ya udah. Iya, kita bertiga aja gitu. Kadang cuma seminggu sekali. Tapi pernah kumpul nggak Enggak. sama dia? Dari awal nggak pernah. Enggak pernah ngobrol. Udah ada grup belum? Kita bertiga dong. Nggak ngundang kali. Enggak tahu Pak, itu orang Yang siapa sih namanya? Saya juga enggak kenal. Ijaz apa? Ijas LK Putra. Masukin aja ke grup. Ijas LK Putra. Ijaz LK Putra. LK yang gemuk Putra. itu loh Pak. Sampai kacamata. Oh. Kita merah baru Ya udah oke. Oke, makasih Pak. Ya, tapi Nanti kita WA gitu Bapak. ya harus diingetin